Halo kaula muda dan kaula tua, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Di kesempatan kali ini kita bakal merangkum sebuah film action yang menurut saya sangat seru untuk diulas dan akan menguras emosi kaula muda dan kaula tua, berjudul Last Ball. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Adrian Greenberg. Film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone atau banyak dari kaula muda dan kaula tua mengenalnya sebagai Rambo. Film ini mengisahkan tentang John Rambo yang harus menghadapi masa lalunya dan kembali mengeluarkan keterampilan tempurnya untuk membalas dendam dalam misi terakhir yang sangat berbahaya. Penasaran dengan alur cerita dari film ini? Tanpa berlama-lama langsung aja kita rangkum filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan John Rambo yang sekarang sudah keriput dan menua. Meski sudah tak sekuat dan sehebat dulu, John Rambo masihlah Rambo yang kita kenal. Dan sekarang dia tinggal di Arizona bersama kakak serta keponakannya yang bernama Gabriel. Semuanya berjalan begitu baik untuk seorang veteran perang menghabiskan masa pensiunnya. Untuk mengisi hari-harinya, Rambo menggali sebuah terowongan di bawah tanah di mana dia bisa sendiri dan mengenang tentang apa yang terjadi di masa lalu. Gabriel, anak dari kakak iparnya, merupakan satu-satunya keluarga yang dia sayangi, yang mana sudah dia anggap seperti putrinya sendiri. Rambo sendiri tidak memiliki anak dan istri karena sepanjang hidupnya dia habiskan di medan pertempuran. This deal is a letter opener I made for when you go away to college. I hate to break it to you, but nobody writes letters anymore. It's crazy. I'm about to start college. Hingga suatu malam saat Gabriel mengajak teman-temannya untuk menjelajahi terowongan tersebut, Gabriel mendapatkan telepon dari salah satu kerabatnya di Meksiko dan memberitahukan bahwa dia menemukan ayah kandungnya yang sudah lama menghilang. I gotta take this. Giselle, tell me everything. Gabriel memutuskan untuk pergi ke Meksiko menemui ayahnya. Rambo dan sang nenek yang mendengar hal itu benar-benar menentang keputusan Gabriel untuk pergi ke sana. Bukan tanpa alasan mereka melarang Gabriel untuk pergi dikarenakan ayah Gabriel adalah sosok ayah yang tidak baik. I need to go to Mexico because I found my father. Dia adalah ayah yang suka berbuat kasar hingga ibu Gabriel sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Hingga sang ayah meninggalkan Gabriel saat dia masih kecil. Es una mala muchacha, entiéndelo. Camilo? Is more your father. Watching over you, protecting you. Namun Gabriel yang batu, keras kepala dan susah diajak bicara tetap berangkat ke sana walaupun mereka tidak menyetujuinya. Sesampainya di Meksiko, Gabriel langsung disambut oleh kerabatnya yang bernama Giselle, di mana orang inilah yang berhasil menemukan keberadaan sang ayah. Hey, come here, métete. Si Omen. Okay. Dan ketika Gabriel telah bertemu dengan ayahnya, dia malah mendapati fakta yang begitu menggenjrotkan hati dan jiwa. Yang mana alasan sang ayah meninggalkan Gabriel dan almarhumah sang ibu hanya karena dia sudah tidak menginginkan kehadiran mereka berdua. Because one day, I looked at your mother and you and realized you both didn't mean anything. Gabriel yang mendengar hal itu begitu kecewa dan sedih hingga memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Giselle yang melihat hal itu langsung mengajak Gabriel ke sebuah diskotik agar pusingnya hilang. Fuck that, you're not gonna drive. Let me help you. You gotta calm down though. Namun hal yang tak diinginkan pun terjadi, di mana ada seorang pria yang memperhatikannya dan kemudian memasukkan obat tidur di anggur merah milik Gabriel. Kemudian kita akan berpindah ke sebuah villa di mana di sana terdapat beberapa rombongan mafia dan polisi korup yang berkutat dalam bisnis penggenjrotan, di mana mereka mencari dan menjajakan para wanita muda untuk dijadikan pemuas nafsu laki-laki hidung belang. No es que tenga mucho tiempo. Mejor vamos al grano. Perfecto. El año pasado exportamos unas 17,000 chamacas. Dan dia adalah Victor, pemimpin gembong mafia paling berbahaya di Meksiko. Pinches vergüenzas contigo. Bueno, podemos andarnos con mamadas. ¿Qué tal, verbo?
y yo a lo mío. Di sisi lain, sang nenek mendapat telepon bahwa Gabriel menghilang ketika mencari ayahnya. Tanpa pikir panjang, Rambo langsung pergi ke Meksiko saat itu juga. Just that call. Gabriela went to say your father. Please, John, regrésamela. I'll find her. Sementara itu, terlihat Gabriel yang telah berada di markas para mafia bersama dengan para wanita muda lain yang telah diculik dan akan dijadikan budak penggenjerotan. Rambo yang telah sampai di Meksiko langsung menemui ayah Gabriel dan langsung menanyakan di mana keberadaan Gabriel sekarang. Sebagai veteran perang yang terkenal ganas, ternyata Rambo masih memiliki aura yang sangat mengerikan. Dan itu terlihat dari ayah Gabriel yang hanya bisa terdiam dan ketakutan setengah mati. We're looking for Gabrielle. She's not here. All this shit is because you should have broke your fucking neck. Karena tak mendapatkan apapun dari sang ayah, Rambo pun langsung pergi menemui Giselle dan menanyakan bagaimana kejadian saat itu. Hingga saat Giselle diinterogasi, Rambo melihat gelang Gabriel di tangan Giselle. Dan saat itu juga Rambo tahu bahwa semua yang dikatakan Giselle adalah omong kosong. Back to this shithole because it's depressing. So I thought it might be better if I looked up and she wasn't there and I looked for her Fucking they wanted any guys. asking me all this shit. Think I'm lying to you? You called Giselle yang terus membual dan berbohong itu seketika diam saat Rambo menancapkan pisau legend miliknya di atas meja. Dan kemudian Rambo meminta agar Giselle mengantarkan dirinya. Melihat kakek tua ini tidak main-main, Giselle langsung mengajaknya ke diskotik waktu itu. Where'd you get this? Give it to me. Give me that club. You're gonna show me who she was with. Let's go. Sesampainya di sana, Rambo melihat salah satu dari mereka dan mengikutinya. Kemudian dengan beringas Rambo menyerang pria itu. Rambo mematahkan tulang serta menusuk paha si pria dengan pisau legend yang selalu dia bawa agar tidak memberontak. Kemudian memaksa dirinya untuk mengantar Rambo ke markas mereka. ¿Dónde está? Start telling me where she is or I'll break it off. Setibanya di lokasi tersebut, dengan tenang Rambo berjalan melewati gang dan kawasan paling berbahaya di Meksiko. Hingga sampailah dia di sebuah atap di mana Victor dan para antek-anteknya telah mengelilingi Rambo. Rambo langsung digeledah dan ditanya tentang tujuan dia datang. Namun Rambo hanya terdiam. Dan saat Victor melihat foto Gabriel di dompetnya, dia berkata bahwa wanita itu adalah pelacur baru di tempatnya. Sontak Rambo yang mendengar hal itu langsung berteriak hingga dirinya ditodong semua orang di sana. Kalau aja mereka tahu siapa yang mereka todong, habis mereka. Vito, esta yo la conozco. Ya huevo. Karena mengetahui hubungan antara Rambo dan Gabriel, adik dari Victor pun menghampirinya dan menghantamnya dengan sebuah pisau. Lalu di sana Rambo dihajar hingga babak belur. Victor pun menyuruh adiknya untuk memberikan tanda di wajah Rambo sebagai pengingat agar jangan main-main dengan mafia paling berbahaya di Meksiko. Lantas, sang adik pun menyayat pipi Rambo. Itu Rambo. I'm gonna let you live, Kaitos, cabrón. Setibanya di markas, sang adik pun marah besar kepada Victor karena tidak diperbolehkan membunuh Rambo. Namun sebagai gantinya, Victor membiarkan sang adik untuk memberi pelajaran kepada Gabriel sekaligus menjadikan Gabriel sebagai contoh untuk pelacur yang lain agar tidak macam-macam kepada mereka. ¿Quién es este? Ya, singkatnya, jika masih ingin hidup, jadilah pelacur seumur hidup. Aduh, sin kayak gini nih bikin emosi nih. Rasanya pengen cepet-cepet ngebantai aja gitu. Saya tahu kaulah muda dan kaulah tua, pasti emosi sama seperti saya. Tapi sabar, kita lihat nanti seberapa puas emosi ini akan tercurahkan. Lanjut. Let me
ahorita me vale madres que sea. Scene pun berpindah ke Rambo, di mana dia diselamatkan oleh wanita misterius dan mendapatkan perawatan di sana. Bersamaan dengan masa pemulihannya, Gabriel terus disiksa, dipaksa menggunakan narkoba, dan digenjrot berkali-kali hingga dirinya sekarat. Ketika Rambo telah pulih setelah 4 hari terkapar, dia sangat berterima kasih kepada wanita misterius itu dan langsung kembali ke tempat para mafia itu berada untuk merebut Gabriel dari para kartel sialan itu. Did I get here? I brought you here How long have I been here? 4 days. Dengan berpura-pura sebagai pelanggan, Rambo berhasil masuk ke sana. Berbekalkan sebilah kapak, Rambo menghabisi para penjaga di sana satu persatu, hingga dia menemukan Gabriel yang telah terkulai lemah akibat obat-obatan dan perlakuan yang dia dapatkan. Rambo langsung membawa Gabriel pulang ke rumah. No puedo, no puedo. Melihat tempatnya telah diacak-acak, sang adik marah karena sempat dilarang membunuh Rambo. Victor pun memutuskan untuk memburu Rambo saat itu juga. Dije que quebraran a ese cabrón. Estuvo, Vito. Me valen verga ellos, güey. Fue culpa tuya. Sementara itu, Rambo di tengah perjalanan pulang harus menerima fakta yang begitu memilukan, di mana satu-satunya keluarga kesayangannya yang sudah dia anggap sebagai putrinya sendiri harus mati di sampingnya. Sorry. No, you didn't do anything. I got this back for you. I had a family that I... Gabriel? No. Sorry. Setibanya di rumah, sang nenek terkejut melihat cucu semata wayangnya telah terbujur kaku tak bernyawa. Gabriel pun dikuburkan tak jauh dari rumah di mana mereka tinggal. Karena kematian Gabriel, sang nenek memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Meksiko dan berpesan kepada Rambo untuk menjaga diri baik-baik. Namun di sini Rambo tak tinggal diam. Saat sang nenek telah berangkat, ternyata Rambo telah menyiapkan berbagai rencana untuk menghabisi rombongan mafia biadab itu. Dengan pengalamannya sebagai veteran perang, tak sulit bagi Rambo untuk menyusun strategi mematikan guna membasmi mereka. Ranjau, pisau, bilah besi, peluru projektil, detonator hingga panah legend sang veteran ini tak luput dari rangkaian jebakan mematikan yang telah disiapkan. Just they're your sisters. I see you again. I'm safe. Namun di sini Rambo tak tinggal diam. Saat sang nenek telah berangkat, ternyata Rambo telah menyiapkan berbagai rencana untuk menghabisi rombongan mafia biadab itu. Dengan pengalamannya sebagai veteran perang, tak sulit bagi Rambo untuk menyusun strategi mematikan guna membasmi mereka. Ranjau, pisau, bilah besi, peluru projektil, detonator hingga panah legend sang veteran ini tak luput dari rangkaian jebakan mematikan yang telah disiapkan. Setelah medan pertempuran telah siap, kini giliran Rambo untuk memancing kehadiran Victor dengan cara mendatangi markas mafia itu, membunuh semua bawahannya dengan kejam dan memenggal kepala adik dari Victor saat dia tengah mandi. Hingga pada esok harinya, Victor telah menemukan mayat dari sang adik dengan keadaan tanpa kepala, tengah duduk di atas kasur dengan sebuah surat tertancap di sana yang berisikan alamat dari John Rambo. Victor pun langsung mengerahkan pasukan bersenjata lengkap untuk menuju ke kediaman Rambo. Terlihat Rambo telah menunggu para mafia itu di dekat makam Gabriel, dan saat iring-iringan mobil itu telah tiba, Rambo langsung bersiap di posisinya. Dan sedikit info aja nih buat kaula muda dan kaula tua,
bahwasanya di sini Rambo harus bertempur sendirian dengan para rombongan mafia bersenjata lengkap itu. Rambo versus everybody. Dan saat mobil itu menginjak ranjau pertamanya, disitulah pertempuran dimulai. Victor dan para bawahannya langsung turun dari mobil dan berpencar ke segala arah. Namun mereka malah dibantai oleh Rambo yang muncul dari bawah tanah. Melihat hal itu, Victor menyuruh para bawahannya untuk masuk ke terowongan yang tanpa mereka ketahui, sebenarnya terowongan itu adalah kuburan raksasa untuk mereka meregang nyawa. Inilah kesalahan terbesar mereka, karena saat mereka telah berurusan dengan Rambo, disitulah mereka sudah tamat. Seluruh anak buah Victor luluh lantah oleh jebakan maut yang telah Rambo siapkan. Tertusuk, terbelah, meledak, dan sisanya dibantai oleh Rambo sendiri dengan shotgunnya. Kematian menjadi pemandangan yang lumrah di bawah sana. Teriakan demi teriakan terus terdengar dari penjuru lorong terowongan, menebar teror mematikan yang mencekam. Hingga saat Rambo mendapatkan kesempatan untuk membunuh Victor, dia tidak langsung melakukannya. Karena dia ingin Victor menjadi yang terakhir merasakan kemarahan serta kebencian yang dirasakannya. Hingga dia tahu bagaimana saat kematian itu datang menghampiri. I wanted you left. I want you to feel my rage, my hate. Dan saat seluruh terowongan telah diledakkan, Victor dipaksa meloloskan diri dari kematiannya dengan cara berlari keluar terowongan jika dia ingin selamat. Dan saat berhasil keluar, Rambo langsung menghujam Victor dengan anak panah di sekujur tubuhnya hingga dia tidak bisa bergerak. Jadi inti dari film ini mengisahkan tentang akhir perjalanan Rambo dalam membalaskan dendamnya atas kematian anggota keluarga yang paling dia sayang dari sadisnya mafia prostitusi di sana, di mana rasa marah, emosi, dendam yang mendalam telah merubah Rambo menjadi mesin pembunuh berdarah dingin yang tak segan-segan membantai seluruh kartel prostitusi itu tanpa ampun. Dan di situ film pun habis. Nah, gimana Kaulah Muda dan Kaulah Tua filmnya? Alangkah baiknya sih Kaulah Muda dan Kaulah Tua menonton filmnya secara langsung.